Bagi tergugat yang mulai, penggugat yang mengakhiri. Apa dari akhir dari penggugat? Jokowi harus masuk penjara. Itu yang kita akhiri nanti. Kemudian saya perlu ingatkan juga kepada seluruh majelis hakim dimanapun, jika Anda tidak tersandera oleh masalah kasus-kasus apapun yang persoalan perkara yang saudara pegang, Anda tidak perlu takut untuk memutus perkara ini. Saya ingatkan, selama Anda tidak tersandera masalah kasus, Anda tidak perlu takut untuk memutus perkara ijazah Jokowi. Untuk pendaftaran yang saudara Michael sampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang perlu dipenuhi di dalam proses pendaftaran. Jika ada sesuatu yang belum menjadi lampiran persyaratan, maka seharusnya pengadilan atau panitera atau yang menerima seperti di sini pelayanan terpadu satu pintu harus memberikan atau memberitahukan apa yang belum dipenuhi. Tidak bisa hanya mengatakan ditolak. Pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan bahwa pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli
terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Puslap 4 Polri memiliki dasar hukum untuk melakukan uji laboratorium dokumen sebagai berikut. Surat edaran Jaksa Agung nomor 5 garis miring KRI garis miring 2589 tanggal 17 September 1956 tentang penyelidikan tulisan secara membandingkan dan penunjukan Labkrim sebagai pemeriksaan tulisan. Kedua, surat Ketua Mahkamah Agung tahun 1983 perihal penunjukan laboratorium kriminal Polri. Ya, mantan Hakim Agung turun gunung bela Roy CS. Bahkan tadi agak merinding saya dengarnya ya, ngeri-ngeri sedap. Ini saya kayaknya hukum akan berbalik arah gitu ya, dan bahkan tadi untuk ya hasil akhirnya mungkin nanti akan Jokowi yang dipenjara katanya gitu ya. Ya, saya sudah banyak bahas inilah. Saya tanggapi dulu ya lewat komentar teman-teman saja lah. Saya tanggapi komentar teman-teman saja, bukan bapak yang tadi ya. Tetapi kita dukung semua saja. Semua pihak saya dukung. Tetapi jatuhnya sih saya netral. Hanya saja saya melihat bahwa penangkapannya itu ya kurang elok lah. Ya, kurang elok, kurang baik, karena tidak apa namanya, momen-momennya itu kayaknya kayak gimana gitu ya, kayak miris aja sebetulnya. Apalagi satunya Dokter Tifa ya konon katanya mau berangkat ya untuk ujian disertasi itu, dan Rosario sendiri di rumah ya, kemudian datang dan seterusnya ya. Ya harusnya kan diberitahu dulu lah biar ada persiapan dan seterusnya lah gitu. Jadi sehingga ini dinilai terkesan dipaksakan ya macam-macam lah. Ya semoga baik-baik saja, apapun yang terjadi ya semoga proses hukum berjalan dengan baik. Itu saja ya harapan kita, tanpa ada unsur keterpaksaan atau hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain, tetapi betul-betul hukum ditegakkan seadil-adilnya, bersih dan sejujur-jujurnya ya. Entah ada nanti upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan ya, mungkin ini akan berlanjut. Yang penting sampai tuntas saja tahun 2026 ini ya. Kemudian saya baca dulu. Orang percaya Jokowi punya ijazah asli. Jokowi udah biasa bohong rakyat. Konon deh. Cak Reko udah jadi aparat nangani kasus ijazah Jokowi dibayar berapa? Dibayar piro? Kurang tak bayaran jadi polisi? Perang melawan penjajahan Jokowi. Waduh. Bahkan ada itu ya, tangkap Jokowi katanya tuh, ada tuh ya pendukung Roy CS lah gitu ya.
Ada tuh nyanyian-nyanyian seperti itu saya dengar tuh ada video viral lah ya. Nah, kemudian polisi berpihak ke Jokowi. Ingatin ini polisi, ya, kalau dia ketahuan berpihak, penjarain juga, mempermainkan hukum yang ada. Nggak percaya kalau yang periksa puslap dan lain-lain dari kepolisian, udah nggak percaya, nggak independen. Nah, ini juga banyak mengatakan nggak independen. Meskipun memang ada aparat penegak hukum, tetapi apakah semua aparat hukum bersih? Aparat penegak hukum ya aparat penegak hukum bersih. Ya saya kira banyak yang menilai ya belum tentu juga. Belum tentu semua juga. Ada aja yang menilai begitu. Ya, kemudian apalagi kan Pak Jokowi ini mantan presiden. Jadi waktu Pak Jokowi sebagai presiden kan Polri langsung berada di bawah kendali presiden kan. Jadi kecurigaan atau dugaan-dugaan bahwa ya ini sudah itulah macam-macam lah dugaan-dugaannya kan begitu ya. Tetapi nanti monggo dilakukan saya upaya hukum. Bahkan kuasa hukum Roy CS ya, Kojinuddin itu sudah membuka ya, udah mengeluarkan statement perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo katanya tuh kemarin tuh. Kemudian ngomong apalah si Ladusing ini nggak sesuai fakta di lapangan. Kalau mantan nggak usah ngomong, nggak ngurus bos, nggak ngaruh bos. Ya ngaruh juga lah teman-teman. Buktikan saja nanti di persidangan. Nah ini saya setuju nih. Jadi artinya saya ini ya nggak istilahnya nggak usah terlalu ya ini itu nggak usah terlalu ya macam-macam baik pihak Pak Jokowi atau pihak siapapun, tetapi nanti buktikan saja nanti di persidangan. Nah kalau memang tidak menyalahi aturan lagi kan begitu. Tetapi kalau memang seandainya seperti yang saya dengar bahwa setelah melampaui batas yang sudah ditentukan, seperti kata kubu Roy Suryo, itu sudah tidak layak lagi untuk disidangkan karena sudah melampaui batas waktu gitu ya. Tapi kita nggak tahu lah nanti ke depan seperti apa karena sudah dilakukan penangkapan ya, mungkin akan ada meja hijau mungkin, atau mungkin secepatnya akan dilakukan persidangan untuk pembuktian dan Pak Jokowi membawa ijazahnya dan hadir langsung di persidangan atau gimana, bakal seru ya. Nah pertanyaannya apakah Pak Jokowi nanti akan betul-betul hadir, nah, itu yang kita tunggu ya. Kemudian rusak memang hukum kita sejak dipimpin Jokowi. Dengan kuasanya penegak hukum disuruh menuruti kemauannya. Kalau nggak mau jelas disanksi. Dan bahkan sampai sekarang masih terasa hukum kita dijak-injak menuruti kemauannya. Bro, Anda ingin terlihat objektif dalam menyampaikan narasi, tetapi sebenarnya narasi bro itu mengarah ke narasi sugestif. Ya, asal tahu saja sampai kasus ini sudah P21. Bro CS belum mampu membuktikan kebenaran tuduhan mereka. Namun jika nanti di persidangan mereka belum mampu membuktikan, sementara pihak Jokowi cukup dengan pernyataan dari pihak UGM yang pernyataan ijazah itu asli, ditambah kesaksian rekan-rekan Jokowi yang saat wisuda, maka otomatis Roy CS akan kena pasal berlapis. Berbeda dengan Tifa yang mengaku dokter filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat STF Driyarkara, ternyata pihak kampus membantah klaim Tifa tersebut. Jadi kita tunggu saja nyanyian Roy CS di persidangan, karena tidak hanya pada Roy CS kasus ini selesai, tetapi akan dikejar sampai pada bohir-bohirnya yang mendanai dan membikini Roy CS. Nah, kita nggak tahu lah bohir-bohir tahu siapa, saya nggak tahu itu teman-teman ya. Jika ditahan di Polda tujuannya supaya down mentalnya dan nyerah minta damai, itu politik keji. Semua ada kerjasama atas menutupi kasus ijazah palsu. Ngomong sih gampang, lu saja yang jadi lawyernya biar panci bebas. Jangan om lo mau bekas hakim ke, ini kan fitnah, ayo hadapilah, jangan pura-pura sakit. Bersatu rakyat yang pro keadilan dan membela kebenaran, rapatkan barisan. Rajam Wiwi PKI hukum masa.
Ente polisi cuma mencari-cari kesalahan Roy dan Tipa doang loh. Sedangkan ijazah palsunya nggak lo teliti bro. Aturan teliti dulu tuh ijazah palsu baru tetapkan tersangka. Bebek amat si otaknya. Ya ini juga saya sampaikan di awal. Ini kan kalau seandainya Pak Jokowi sudah, ini kan jatuhnya harus di persidangan sih sebetulnya kawan-kawan ya. Biar kita tahu statusnya benar asli atau palsu gitu. Kalau seandainya benar asli baru baru berlaku tersangka dan sebagainya. Tapi kalau enggak, nggak mau gimana. Tapi saya nggak tahu lah, ini udah ranah hukum teman-teman, kita nggak tahu lah soal-soal beginian ya. Tapi harapan saya betul-betul berharap. Saya bukan membela mendukung siapapun, bukan bakal, saya nggak bakal pokoknya nggak bakal macam-macam deh, nggak berpihak ono, nggak berpihak ono, nggak bela ini, nggak dukung, nggak ada sama sekali ya. Tetapi memang saya sebagai masyarakat, karena lihat kasus ini ya, saya ingin sekali dia rasanya melihat nanti ketika persidangan. Saya nggak tahu siapa nanti yang menang atau siapa yang kalah atau siapa salah, macam-macam. Yang penting memang sesuai prosedur dan sesuai hukum yang berlaku dan jujur adil lah, kira-kira begitu. Saya ingin melihat Pak Jokowi itu mengangkat ijazahnya di pengadilan itu. Ingin sekali rasanya ya. Atau pokoknya ingin sekali rasanya ijazah itu ditampilkan di pengadilan. Biar kayak terang benderang aja gitu loh ya. Biar nggak penasaran lagi kan gitu. Saya kira itu saja lah ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.